Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajid Bulumansyah dari 12 Otomasi 4. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi berupa logika dan sekuensial. Nah, di sini logika dan sekuensial. Logika merupakan sebuah syarat untuk sebuah input. Nah, sebuah input ini dapat memiliki sebuah logika dan atau mengandung sebuah logika yang akan kita taruh di sebuah program. Nah, logika ini adalah cara PLC memproses sebuah informasi dan membuat sebuah keputusan yang akan digunakan dalam sebuah program yang akan kita buat. Lanjut ke sekuensial. Sekuensial adalah sebuah gerakan yang secara berurutan yang kita temui di sebuah mesin yang akan kita gunakan dalam mengontrol. Di sini saya sudah memiliki sebuah diagram sekuensial yang bisa dibilang ada penerjemahan dari gerakan sekuensial mesin ke dalam program PLC. Nah, berarti di sini yang berada di atas ini adalah suatu penerjemahan langkah kerja yang akan kita lakukan untuk dibuat sebuah programnya. Yang pertama-tama di sini terdapat input 1 dan berserta logikanya. Nah, input 1 merupakan pemicu dari sebuah output yang ada di mesin atau rangkaian kita. Jadi, output 1 tidak akan aktif sebelum dia diberi perintah oleh input 1. Output 1 juga dapat sebagai pemicu dalam aktifnya input 2. Jadi, input 1 dan output 1 serta input 2 merupakan bisa dibilang secara berurutan, dikarenakan output 1 tidak akan aktif jika input 1 tidak diaktifkan. Setelah output 1 aktif, maka itu penanda bahwa output 2 dan logikanya dapat aktif setelah output 1. Output 1 adalah pemicu aktifnya output 2, atau bisa dibilang penanda bahwa input 2 bisa aktif dan output 2 juga bisa aktif, dikarenakan input 2 sudah aktif. Di sini output 2 juga merupakan penanda atau pemicu bahwa input 3 bisa aktif. Begitupun seterusnya menuju ke input 3 dan menuju ke output 3. Kembali ke sini sebentar. Di sini saya lupa sesuatu, yaitu input 3 itu akan merupakan sebuah pemicu dari sebuah riset. Nah, berarti input 3 merupakan salah satu input yang dapat mereset semua rangkaian ini, mau dari input 1 output 1 ataupun input 2 output 2. Jadi jika input 3 ini bisa push button, berarti saat push button kita tekan, maka dia akan mereset rangkaian yang sudah kita buat, bahkan program pun juga. Saat di sini merupakan eksklusif OR. Nah, saya akan lanjutkan. Logika N tidak akan aktif jika semua input tidak aktif. Maka kita bisa dari sini dari 8 kemungkinan dia akan aktif jika semua input aktif. Berbeda dengan OR, di sini logika OR, jika semua tidak aktif, maka dia juga tidak akan ikut aktif. Tetapi jika di salah satu input dari ketiga input ini aktif, dia akan ikut aktif. Dan begitupun bahkan jika dia tiga-tiganya aktif, dia juga ikut aktif. Di sini N-not. Logika N-not di sini merupakan kebalikan dari logika N. Jika logika N akan aktif jika ketiga inputnya aktif, maka di sini logika N-not akan aktif jika ketiganya tidak aktif atau salah satunya aktif. Tetapi jika
di sini NOR akan aktif jika ketiga-tiga inputnya tidak ada yang aktif. Jika tiga-tiganya tidak ada yang aktif, maka NOR akan aktif. Begitupun sebaliknya, jika ada salah satu input atau bahkan ketiga-tiganya input aktif, maka NOR tidak akan aktif. Di sini ada exclusive OR. Nah, di sini jika ketiga-tiganya tidak aktif atau bahkan aktif, dia akan tidak aktif. Logikanya tidak akan jalan. Tetapi exclusive OR ini, jika salah satu dari input atau bahkan dua input yang aktif, dia akan aktif. Logikanya akan jalan. Oke, kita lanjut ke studi kasus. Sebelumnya mohon maaf saya matikan facecam dikarenakan kemampuan laptop saya tidak memadai atau bakal mengalami kesalahan. Kita lanjut lagi. Di sini sudah terdapat studi kasus, yaitu jika tombol 1 dan tombol 2 ditekan, bisa dibilang ditekan secara bersamaan, maka lampu 1 akan menyala. Kemudian 5 detik kemudian lampu 2 akan menyala dan lampu 1 akan mati. Nah, di sini berarti tombol 1 dan tombol 2 dapat mengaktifkan sebuah lampu, yaitu LP1, lampu 1 selama 5 detik dan akan menyalakan lampu 2, maka lampu satunya akan mati. Lanjut lagi dengan 10 detik kemudian lampu 3 akan menyala dan lampu 2 akan mati. Nah, di sini berarti langkah selanjutnya setelah lampu 1 mati, maka lampu 3 akan menyala dan lampu 2 akan mati. Selanjutnya yaitu 5 detik kemudian lampu 3 mati dan sistem akan reset atau kembali seperti semula. Nah, di sini ada tambahan, jika tombol 3 atau tombol 4 ditekan, maka semua lampu mati atau akan reset. Nah, di studi kasus ini terdapat beberapa syarat dikarenakan atau sebuah logika, dikarenakan tombol 1 dan tombol 2 di sini merupakan syarat untuk nyalain aktifnya sebuah lampu. Maka di tombol 1 dan tombol 2 ini terdapat logika. Begitupun di tombol 3 atau di tombol 4, karena dia merupakan sebuah syarat untuk matinya sebuah lampu atau meresetnya sebuah rangkaian. Otomatis terdapat sebuah logika. Kita lanjut ke sebuah alamat I/O. Di sini saya sudah membuat sebuah alamat I/O, yaitu berupa alamat yang akan kita gunakan di PLC tersebut, PLC CP1E Omron. Pada PB1 kita akan menggunakan sebuah alamat input berupa 0,00, atau di sebuah PLC kita terdapat 00, dan PB2 kita taruh di 0.01, PB3 0.02 dan PB4 di 0.03. Begitupun di outputnya. Di sini output lampu 1 kita menggunakan sebuah alamat 100.00. Di sini terdapat perbedaan pada penulisan alamat input dan alamat output, di mana alamat input kita menggunakan atau menaruh angka 0 di depan alamat PLC kita, sedangkan di alamat output kita menaruh angka 100 di sebelum angka alamat PLC kita. Oke, dilanjut. Di sini terdapat
saya mengetahui sebuah pemahaman baru, yaitu sebuah latching atau penguncian, di mana metode ini kita gunakan untuk sebuah PB. Kita tahu PB yaitu push button, jika kita tekan maka akan aktif, tetapi dia tidak bisa mengunci dikarenakan dia tidak dirancang untuk mengunci, dan dia harus ditekan terus menerus sampai mesin itu berhenti. Tentu itu akan membuat kita pegal atau tidak enak. Maka kita akan melakukan sebuah metode latching atau penguncian, di mana PB tersebut dapat mengunci jika kita lepas. Ini kita lanjut ke diagram sekuensial. Nah, di sini yang saya buat adalah sebuah PB1 dan PB2 yang akan memberi perintah kepada atau sebagai penanda bahwa timer. Di sini kita menggunakan sebuah logika timer dikarenakan pada studi kasus di atas terdapat kalimat 5 detik kemudian. Otomatis di sini kita akan menggunakan timer sebagai penentu waktunya. Di sini PB1 dan PB2 ditekan bersamaan untuk mengaktifkan sebuah timer yang akan membuat sebuah kontak timer di sini aktif. PB1 dan PB2 tidak hanya mengaktifkan timer, tetapi juga mengaktifkan sebuah lampu. Lampu 1 akan aktif bersamaan dengan timer. Nah, di sini PB1 dan PB2 juga mengaktifkan sebuah W0.01 atau bisa kita sebut internal relay. Di sini internal relay juga bekerja sebagai sebuah coil yang dapat mengunci sebuah rangkaian di program yang akan kita lihat selanjutnya. Di sini kita lanjut. Di sini setelah timer aktif dan menghitung selama 5 detik, maka dia akan mengaktifkan kontak. Di sini kontak timer juga akan mengaktifkan sebuah timer lagi, yaitu timer kedua. Dikarenakan setelah 5 detik, lampu 2 akan menyala, lampu 1 mati, dan 10 detik kemudian lampu 3 akan menyala. Di sini setelah timer kedua aktif, lampu 1 akan mati dan lampu 2 akan hidup. Di sini juga timer akan menghitung selama 10 detik untuk mengaktifkan kontak selanjutnya. Di sini kontak selanjutnya akan mengaktifkan sebuah timer. Nah, di sini bersamaan dengan lampu 2 mati dan lampu 3 akan hidup. Nah, dan di sini kontak timer 000 akan mengaktifkan W0.1 atau internal relay 01. Dan selanjutnya setelah timer ketiga aktif, maka dia akan mengaktifkan kontak timer terakhir dan akan mereset kembali rangkaian ini. Di sini juga kita bisa lihat pada PB3 atau PB4 yang dapat mereset atau mematikan semua lampu-lampu yang ada di sini jika kita menekan salah satunya. Sedangkan reset yang ini dia akan mereset rangkaian jika pada timer terakhir telah berhenti menghitung selama 5 detik. Oke, di sini saya akan lanjut sebuah program PLC yang bisa dibilang lumayan simple lah ya. Di sini kita akan membahas inputnya terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa tabel
tabel input pada program. Di sini kita bisa lihat bahwa PP1 dan PP2 menggunakan program N. Di sini dia menggunakan program N dan dilanjut dengan tombol PB3 dan PB4 yang menggunakan NOR atau NN lah bisa juga. Dan di sini terdapat W00 atau internal relay. Nah, internal relay ini bisa digunakan sebagai input atau output. Nah, di sini kita bisa lihat dia digunakan sebagai output untuk mengunci sebuah rangkaian logika. Di sini dapat W0.00 sebagai pengunci atau lock. Nah, di sini sebagai pengunci pada rangkaian pertama. Rangkaian program pertama, di sini kita lihat juga sebagai di sini kita lihat W0.01 sebagai pengunci juga, dan di sini kita bisa lihat bahwa W0.0 ini terdapat kontak juga di sini sebagai penyalur, atau bisa kita bilang jika PB3 dan PB4 ini kita tekan, maka otomatis pada output W0.0 ini akan mati dan berpengaruh kepada kontak yang terdapat di sini. Maka di sini yang awalnya tertutup akan terbuka dikarenakan tidak terdapat arus. Di sini pun juga sama. Di sini akan berpengaruh pada rangkaian kedua dan W0.02 akan berpengaruh pada rangkaian keempat. Di sini kita bisa lihat terdapat sebuah kontak timer yang akan sebagai pemicu awalannya. Di sini juga terdapat pengunci dan pengunci. Untuk rangkaian input ini memang tidak terlalu sulit dipahami. Dengan program output, jadi kita bisa lihat terdapat sebuah kontak dari W0.0 yang tadi. Dia akan sebagai pemicu juga atau penanda bahwa timer ini akan bisa aktif serta lampu ini akan aktif. Nah, setelah ini aktif, maka kita bisa lihat pada rangkaian timer sebelumnya W0.01 akan aktif. Sedangkan pada rangkaian selanjutnya pada rangkaian input, koil W0.01 itu akan aktif setelah timer aktif, dikarenakan pada awalan rangkaiannya terdapat kontak T. Kontak T00, maka dia akan aktif. Begitupun selanjutnya pada rangkaian kedua dan ketiga pada rangkaian output. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.